sering berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid kita sehingga murid mematuhi perkataan kita. Padahal sebenarnya kenyataannya itu hanya akan terjadi jika dia mengizinkan. Pada dasarnya murid mengontrol dirinya sendiri 100%, hanya dia sedang mengizinkan saja pada saat itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita sering memuji anak-anak kita dan segera melihat efeknya yang instan pada perubahan sikapnya menjadi baik. Padahal penguatan positif itu hanya akan memberikan disiplin sementara. Pada saat rasa senang dan bangga karena mendapatkan ganjaran itu hilang, maka dia akan kembali lagi ke kelakuannya yang aslinya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ini juga ilusi. Jadi contohnya gini, kita sering sekali menasihati anak atau murid kita dengan kata-kata misalnya, apa kamu tidak sayang sama ibu, apa kamu tidak merasa ibu itu udah lelah melakukan ini itu buat kamu. Nah, tujuan kita membuat seorang anak merasa bersalah atas sikapnya itu tidak lain adalah sebuah jalan untuk membuat anak hanya merasa bersalah saja dan dia akan berpikir yang buruk tentang dirinya. Nah, kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pemaksaan itu hanya akan menghasilkan kepatuhan semu dan itu hanya akan membuat dampak menyakitkan, dan pemaksaan itu hanya akan menjauhkan hubungan kita dengan anak dan murid-murid kita. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah bagaimana kita memandang dunia. Kemudian perbedaannya ini bisa dilihat pada teori stimulus respon, semua orang melihat yang sama, tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada teori stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya pada teori stimulus respon, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan baru. Pada teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi pada teori stimulus respon ada model berpikir menang kalah, dan pada teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, dari dua perbedaan ini kita bisa melihat ada sebuah paradigma yang bergeser cukup jauh. Nah, konsep disiplin positif dan motivasi. Disiplin positif itu apa sebenarnya? Disiplin positif itu sesuai dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin positif adalah self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, jika kita tidak bisa melakukannya, maka penguasa lain mendisiplinkan kita. Namun, peraturan itu harus ada dalam suasana yang merdeka.
Untuk mencapai kemerdekaan, maka kita harus mencapai murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah memiliki motivasi internal. Nah, kata kuncinya itu ada di motivasi internal. Jadi bagaimana mewujudkan budaya positif dengan mendisiplinkan anak, tetapi disiplin yang tumbuh itu secara internal, bukan secara eksternal. Karena dia berusaha menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, tapi dia mendisiplinkan dirinya karena dia memerlukan. Kemudian sebelum kita mendisiplinkan anak secara internal, kita harus tahu apa 3 motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi dalam perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dan 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan kita mewujudkan disiplin positif itu ada di nomor 3, Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai yang mereka percaya. Nah, Ibu Bapak mungkin berpikir terus gimana caranya supaya anak itu disiplin, tapi disiplinnya itu datang dari hatinya. Nah, ternyata sebelum kita membudayakan disiplin positif, kita bisa memulainya dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Karena keyakinan kelas bersifat lebih universal dan lebih memotivasi seseorang secara intrinsik. Keyakinan kelas ini adalah sebuah nilai kebajikan yang berada di luar batas-batas suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya adalah nilai-nilai yang secara abstrak telah disepakati. Pernyataannya universal, dipahami dalam bentuk sederhana, dan dibuat dalam bentuk positif. Ya. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi di dalamnya. Jadi sebelum kita memulai tahun pembelajaran itu biasanya kita disarankan untuk para bapak atau ibu wali kelas itu membentuk keyakinan kelas dulu. Karena dari sinilah disiplin positif itu bermula. Jadi anak-anak dikumpulkan, kemudian diberikan forum untuk berdiskusi keyakinan kelas kita ini apa. Contoh misalnya keyakinan kelas tentang nilai keselamatan. Nah, dalam keyakinan kelas tentang nilai keselamatan, itu ada peraturan-peraturan kelas, yaitu yang pertama tidak boleh membawa benda tajam, tidak boleh bermain bola di dalam kelas, tidak boleh membawa alat-alat yang berhubungan dengan api misalnya, atau tidak boleh melakukan permainan berbahaya seperti menyingkirkan kursi atau membuat teman yang lain terjatuh. Nah, ini adalah keyakinan kelas bagian keselamatan. Contoh lain misalnya adalah keyakinan kelas di bidang kebersihan. Dari sini nanti akan turun menjadi peraturan kelas yang banyak sekali. Misalnya tidak boleh membuang sampah, misalnya tidak boleh menyimpan benda-benda yang kotor di dalam kelas dan sebagainya, dan menjalankan piket dan sebagainya. Nah, kemudian setelah keyakinan kelas itu terbentuk, maka kita harus tahu dulu tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, pengetahuan tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini penting sekali, terutama apabila kita menghadapi pelanggaran atau sebuah tindakan indisipliner dari murid-murid kita. Sebelum kita mengambil tindakan terhadap perilaku itu, kita harus tahu dulu sebetulnya mereka itu melakukannya untuk memenuhi kebutuhan apa.
Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan survival, ini meliputi makanan, minuman, dan lain-lain. Kemudian freedom atau kebebasan, fun, kesenangan, dan power. Nanti akan saya lanjutkan. Nah, apabila seorang guru sebelum menjalankan tindakannya terhadap murid itu mengetahui apa kebutuhannya, maka akan dihasilkan tindakan yang tepat dan murid akan memasukkannya ke dalam dunia berkualitas. Dunia berkualitas dia sendiri, di mana guru adalah nilai yang dia yakini akan dia ikuti. Nah, ini konsep dunia berkualitas. Nah, ini yang menarik dari dari konsep disiplin positif adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu posisi kontrol guru terhadap murid sebagai penghukum. Ini adalah posisi paling rendah dan menurut kami waktu itu ya dalam CGP ini posisi yang berpotensi untuk merusak jiwa anak ya. Mungkin kita sering mendengarkan kata-kata apa tuh aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia saja. Mungkin kita pernah dalam posisi ini. Kemudian posisi pembuat orang merasa bersalah. Ini satu tingkat lebih tinggi di atas posisi penghukum. Posisi ini memang tidak menyakiti guru, tapi guru bisa merusak jiwa seorang anak dengan membuatnya merasa bersalah dan berpikir jelek tentang dirinya sendiri. Contohnya dengan kata-kata ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini adalah posisi kontrol yang membuat murid merasa dia itu jelek gitu, dan itu sebenarnya harus dihindari. Nah, kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Memang ini sepertinya baik ya, jadi dengan nada bahasa yang halus, bersahabat, dan senyum, guru memposisikan diri sebagai teman yang siap membantu apapun kesulitan anak-anak. Tapi ini intinya tetap saja guru itu berusaha mengontrol dengan tindakannya yang seperti teman itu. Jadi disiplin yang keluar dari dalam diri anak juga tidak akan positif. Kalau sesekali mungkin bisa ya sebagai teman. Tapi negatifnya apabila seorang murid sudah terbiasa berlaku seperti teman, maka dia hanya akan nurut sama guru itu saja. Kalau sama yang lain dia nggak mau. Nah, kemudian posisi yang nomor 4 adalah sebagai pemantau atau monitor. Nah, sebagai pemantau atau monitor, itu senjata seorang guru adalah data. Ya. Mungkin posisi pemantau atau monitor ini mirip seperti guru BPBK, bimbingan konseling. Data adalah senjatanya dalam mengkoreksi perilaku murid-muridnya. Dia selalu mengembalikan semua yang dilakukan oleh muridnya pada peraturan. Dan dia selalu menanyakan sanksi atau konsekuensinya apa, dan guru selalu menyebutkan sudah berapa kali ini kejadian. Nah, ini adalah posisi yang unik ya. Kemudian yang terakhir, yang tertinggi adalah posisi sebagai manajer. Seorang guru yang berperan sebagai manajer, maka dia akan selalu mengembalikan perilaku indisipliner yang dilakukan muridnya kepada keyakinan dia sendiri, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tentu Bapak Ibu ingat pada awal kita sudah menetapkan keyakinan kelas. Nah, jika kita sebagai manajer, maka murid kita ajak dulu untuk mengembalikan keyakinan kelasnya. Misalnya ada anak yang membuang sampah sembarangan, kemudian sebagai manajer itu tidak harus buru-buru berteriak atau menghukum atau membuat dia merasa bersalah, tapi dia akan menanyakan terlebih dahulu, memang nilai-nilai keyakinan kamu tadi apa sih? Kan dulu kita sudah bikin keyakinan kelas.
Nah, nanti murid akan menjawab nilai keyakinan kelas salah satunya adalah kebersihan. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kemudian ciri khas seorang manajer adalah selalu mengembalikan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan itu kepada anak itu sendiri. Jadi apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid lain bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok yang lebih baik dan lebih kuat. Bagian terakhir dari presentasi ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah 3 buah tahapan yang berulang dan sering kita tanpa sadar sering menerapkannya sebenarnya. Dalam segitiga restitusi terdapat tahapan-tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, bagian ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena sudah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kata-katanya biasanya seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu pernah merasa begitu? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, pada tahap pertama dari restitusi ini, anak diajak untuk menstabilkan identitasnya, bahwa kesalahan yang dia lakukan adalah bukan akhir dari segalanya. Tetapi setelah ini dia masih bisa untuk kembali menjadi orang yang dia inginkan, dan dia masih bisa untuk kembali ke kelompoknya dengan nilai yang lebih kuat. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tinggal 2 slide lagi. Dalam tahap validasi tindakan yang salah, dalam tahap validasi tindakan yang salah itu kita harus terlebih dahulu benar-benar memahami ini anak ini melanggar peraturan, sebenarnya dia sedang ingin memenuhi kebutuhan apa sih? Apakah dia misalnya memenuhi kebutuhan survivalnya? Apakah dia dalam keadaan lapar misalnya pada saat itu, makanya dia melanggar peraturan dengan nongkrong dan kabur ke kantin? Apakah dia dalam kondisi butuh kesenangan sehingga dia melakukan sebuah pelanggaran, misalnya bermain bola di dalam kelas? Apakah dia memerlukan kebutuhan kekuasaan sehingga dia berkelahi di dalam kelas dan melukai temannya? Itu kita harus identifikasi dulu. Nah, untuk memvalidasinya, maka kita bisa mengucapkan kata-kata ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, pada tahap kedua ini, kita melakukan validasi terhadap kesalahan anak. Bahwa anak memang salah, tapi habis itu terus ngapain? Nah, itu. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Setelah anak menyadari ada yang salah dengan sikapnya, maka kita kembalikan lagi ke keyakinan dia sendiri pada saat itu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal dan kamu itu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu kita setelah menanyakan ini, kita jangan langsung memotong. Kita harus memberi dulu kesempatan kepada anak untuk menjawabnya sendiri. Misalnya,
Bu, saya ingin jadi orang yang tidak menyakiti orang lain. Terus yang sudah kamu lakukan itu kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan? Tidak. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Seperti itu sebenarnya konsep prostitusi. Jadi secara tidak sadar sebenarnya kita selama ini sudah melakukannya, tapi mungkin kita tidak menyadari dan itu mungkin tidak bersiklus, jadi tidak bisa ditindaklanjuti. Ya, jadi Bapak Ibu, itu tadi presentasi saya tentang budaya positif. Saya ada satu contoh kasus yang kemarin saya presentasikan bersama teman-teman JGP. Tapi sebelumnya, apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tanggapan, komentar, atau sesuatu gitu? Pertanyaan mungkin untuk menghidupkan diskusi ini, silahkan raise hand. Tidak, Bu Haji. Tidak. Baiklah. Kalau gitu ini saya ada contoh kasus tentang sebuah apa ya? Maaf sebentar, ini saya buka dulu filenya. Nah, ini ada sebuah contoh kasus yang ditangani dengan segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusinya. Ini kayak gini gambarnya, Ibu Bapak. Nah, contoh kasus yang sering banget kita temukan di kalangan anak-anak ini misalnya kayak gini. Ini anggap saja dalam satu sekolah ada satu anak namanya Sabrina dan Pak Lukman gurunya. Ceritanya tuh Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru ke sekolah. Dia tidak menyadari kalau dia tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Pak Lukman melakukan konfirmasi kesalahan Sabrina. Sabrina mengakuinya dan minta maaf. Untuk kesalahannya, Pak Lukman menghukum Sabrina dengan tidak memperbolehkan dia untuk belajar seharian di sekolah. Jadi Sabrina itu di sekolah itu seharian itu nggak pakai sepatu. Nah, Sabrina itu sebenarnya sedang memerlukan kebutuhan yang ini, Bu, yang love and belonging ini. Jadi ini adalah 5 motivasi 5 kebutuhan dasar anak yang tadi sudah saya tayangkan. Ini gambarnya seperti ini. Ini Sabrina ada di lingkaran ini. Jadi dia sedang memerlukan kebutuhan untuk diterima sebenarnya. Nah, sebetulnya sebelum Pak Lukman menghukum Sabrina dengan perlakuan seperti itu, dia harus mengembalikan lagi kepada Sabrina nilai kebajikan atau keyakinan apa yang dituju dengan bersepatu hitam itu sebenarnya. Nilainya adalah nilai keadilan dan kedisiplinan. Ini sudah ditetapkan dalam keyakinan kelas sebelumnya. Nah, seandainya waktu itu Pak Lukman mengambil posisi manajer, dalam kasus ini Pak Lukman adalah mengambil posisi penghukum karena dia menghukum Sabrina dengan tidak pakai sepatu sepanjang hari. Namun, lain ceritanya kalau Pak Lukman mengambil posisi manajer. Maka saat itu dia akan mempersilahkan Sabrina untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung Sabrina menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terlebih dahulu sebagai manajer, Pak Lukman akan menanyakan nilai kebajikan yang dia yakini itu apa, dengan tidak memakai sepatu hitam dan datang terlambat. Nah, kemudian Pak Lukman akan terlebih dahulu menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak terus tahu-tahu melepaskan sepatu Sabrina dan membiarkan Sabrina tidak bersepatu sepanjang hari. Nah, seperti itu. Nah,
Kasus yang kedua adalah kasus Ibu Dani dan Fajar. Kasus ini sering kita jumpai di sekolah kita. Fajar, salah seorang muridnya itu diminta oleh Ibu Dani untuk mengerjakan soal-soal bahasa Inggris dan matematika di depan kelas. Tapi anak ini malah menolak, tidak mau maju dan membisu saja. Kemudian Ibu Dani mengatakan, kamu nggak kasihan apa sama ibu? Udah capek-capek ngajarin kamu. Nah, Ibu Dani ini tampak sekali berada dalam posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Sebenarnya nilai yang diperlukan oleh Fajar adalah dia memerlukan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Seandainya Ibu Dani ini berperan sebagai manajer, maka dia pasti akan mengembalikan terlebih dahulu apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh Fajar. Fajar, kamu kayak gitu, berarti kamu tidak memenuhi keyakinan kelas yang mana. Kemudian Ibu Dani akan menawarkan kepada Fajar apa yang bisa dilakukan oleh Fajar untuk menebus sikapnya yang menolak mengerjakan tugas dan maju ke depan. Nah, nanti biasanya anak itu akan berpikir, Bu, saya ngerjakan di luar aja, atau Bu, saya mau mengerjakan sepulang sekolah saja, atau Bu, saya mau tugas yang lain selain ini, saya nggak suka tugas ini. Nah, pada saat itulah seorang guru berperan sebagai manajer. Nah, jika Ibu Dani sebagai pemantau, maka dia akan menulis sudah berapa kali Fajar melanggar peraturan kelas itu. Nah, kemudian contoh kasus yang paling tinggi sebagai manajer adalah antara Ibu Suti, Anto, dan Dino. Dalam gambar ini kita lihat Anto dan Dino sedang berkelahi. Kancing baju si Anto itu lepas 2. Nah, kemudian Ibu Suti sebagai kepala sekolah memanggil kedua anak yang berantem ini kantornya. Nah, pada saat itu Ibu Suti berfungsi sebagai manajer, yaitu dia terlebih dahulu mengidentifikasi nilai kebutuhan apa yang ditunjukkan oleh Dino. Ya, ternyata Dino itu dengan berkelahi itu dia menunjukkan kebutuhan yang besar pada power atau kekuasaan. Nah, kemudian Ibu Suti itu menanyakan keyakinan kelas yang telah dilanggar oleh keduanya. Jadi antara Anto dan Dino yang dipukul dan yang memukul. Nah, kemudian mereka berdua mengakui bahwa mereka sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu keselamatan dan sikap menghargai. Nah, kemudian Ibu Suti mengundang keduanya melakukan restitusi.